Hai Virgo, selamat datang di bacaan update. Ini adalah bacaan untuk orang banyak, artinya tidak mungkin cocok untuk semua Virgo ya. Kalau kamu tidak cocok di bacaan ini, silahkan cek bacaan untuk zodiak Moon, Rising, Venus kamu. Kalau tetap tidak cocok, tidak usah dipaksakan ya. Video ini juga timeless sifatnya, tidak ada batasan waktu. Kapanpun kamu melihat video ini, mungkin ada pesan untuk kamu ya. Oke Virgo, mari kita lihat 3 kartu untuk melihat situasi kamu. Ups, aku mau satu aja sebentar. Oke, itu dia. Kartu pertama kamu adalah renewal. Melihat kembali ke masa lalu, tapi kamu melihatnya dengan compassion, dengan penuh welas asih, dan kamu memaafkan ya. Mungkin ada hal-hal yang memang mengganjal atau kegagalan atau konflik di masa lalu, mungkin perlu kamu maafkan, baik diri kamu sendiri maupun orang lain. Dan ini saatnya beberapa di antara kalian, mungkin setelah kalian merasa jelas apa yang menjadi tujuan hidup kalian, lalu kalian merasa punya arah dan tujuan tertentu saat ini. Jadi beberapa di antara kamu kelihatannya sudah tahu apa yang mau kalian lakukan kayak gitu ya. Ada perubahan arah hidup, mungkin ada seperti cara hidup baru yang mulai kamu lakukan. Misalnya sekarang kamu memilih untuk hidup lebih sehat, misalnya makan makanan yang bergizi, tidur lebih awal, bangun lebih pagi, terus berolahraga, misalnya bermeditasi. Jadi ada cara baru yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Ada pembaruan. Dan memungkinkan juga untuk adanya pembaruan, misalnya orang-orang yang kamu temui atau orang-orang yang terlibat dalam kehidupanmu ya. Mungkin ya orang datang dan pergi kayak gitu ya. Jadi ya kamu biarkan aja siapa yang datang, siapa yang pergi. Memang semuanya itu akan memberikan pelajaran untuk hidup kita kayak gitu ya. Kartu keduanya adalah King. Oke, King of Pentacles. Kartu ini sangat positif ya, menunjukkan bahwa kamu mungkin memiliki rasa aman atau secara finansial kamu terpenuhi ya. Secara kemakmuran kamu terpenuhi, dan mungkin ini bukan tentang hanya uang, tetapi memang hal-hal material lain, misalnya rumah kayak gitu ya, rumah atau ya apapun yang hubungannya dengan sesuatu yang material gitu ya, rumah, tabungan ya, emas, investasi macam seperti itu ya. Nah mungkin juga ada energi si King ini, dia energinya si Taurus ya. Mungkin ada seorang Taurus yang saat ini memang sedang membantu kamu, atau orang ini adalah mentor. Orang ini adalah mentormu ya, atau pasangan kamu, atau orang tua ya, yang sebenarnya mereka sangat memberikan support dalam kehidupan kamu ya. Bisa saja support secara keuangan kayak gitu ya. Atau ada juga kemungkinan ini ada rekan kerja yang bisa kamu percaya ya. Mungkin dengan orang ini kamu akan bisa meraih sukses karena dia memiliki bakat untuk menjadikan suatu itu menjadi nyata ya. Apapun yang dia lakukan itu berhasil kayak gitu ya. Oke. Oh, ada Six of Pentacles. Baik, kamu punya punya dua Pentacles ya. Mungkin memang
sesuatu yang hubungannya dengan materi atau finansial yang saat ini memang sedang menjadi tantangan dalam hidupmu ya. Kartu ini memperlihatkan sebenarnya aliran uang ya. Kalau kamu memang saat ini menjadi seorang king ya, artinya kamu punya kekuatan untuk mengendalikan uang masuk dan uang keluar dengan baik gitu ya. Atau kalau kamu enggak, saat ini tidak seperti itu, kebalikannya, artinya ini adalah kamu harus tahu bahwa untuk menjadi sukses kamu juga harus mengendalikan keuangan kamu ya. Apa yang masuk dan apa yang keluar, inflow of abundance. Jadi di sini ada suatu kelimpahan karena sebenarnya memberi juga gitu ya. Memberi atau di sini adalah membayar hutang ya, atau meminjam. Kalau kamu meminjam uang atau meminjam apapun ya, kamu harus meminjam dengan dia dikembalikan atau tidak dirusak kalau meminjam barang ya. Sharing your wealth with others less fortunate. Jadi ini juga ajakan untuk berbagi kepada orang yang kurang beruntung gitu ya. Dan ada angka 20 di sini, sebenarnya sangat nyambung dengan ini. Oke. Hubungan kesuksesanmu akan ditentukan dengan kemampuanmu untuk membantu atau kemampuanmu untuk mengendalikan keuangan ya, pengeluaran dan pemasukan, dan akan ditentukan juga kesuksesanmu dengan ketika kamu berbagi dengan orang lain ya. Semakin berbagi semakin mengalir rezekinya ya, karena sebenarnya dengan memberi kita menerima ya. Itu adalah hukum semesta. Mari kita buka oracle untukmu. Aku dapat boundaries lagi. Oke. Boundaries di sini mengatakan bahwa kamu punya kuasa atas kehidupanmu sendiri dan tidak boleh ada orang yang turut campur mengendalikan kehidupan kamu ya. Kamu memiliki hak otonomi atas kehidupan kamu sendiri ya. Termasuk life purpose kamu akan kemana arah tujuan kamu kayak gitu ya. Itu adalah kuasa kamu atau hak kamu untuk menentukannya gitu. Jadi beberapa di antara kalian yang memang masih hidup bersama-sama dengan keluarga besar kayak gitu ya, mungkin perlu membuat batasan yang sehat ya. Batasan yang sehat di sini adalah kamu tahu kapan kamu tidak, atau hal-hal apa di dalam kehidupan kamu yang harus kamu sendiri yang memutuskan ya, dan tidak boleh ada campur tangan orang lain walaupun mereka satu rumah kayak gitu ya. Untuk King of Pentacles. Oke, transformation. Baik, ini ada a time of great success. Artinya memang ada suatu perubahan besar di dalam hidupmu, tetapi ini juga di sini adalah dua hal yang sebenarnya sangat bukan bertentangan sih, tapi kalau dua-dua hal ini bisa semuanya bertransformasi sangat baik ya. Di sini adalah transformasi secara spiritual dan di sini adalah kesuksesan secara finansial, yang memang kedua hal ini harus kamu jaga keseimbangannya ya. Orang tidak bisa terbang hanya dengan satu sayap aja gitu ya. Misalnya kamu hanya spiritual aja, meditasi aja juga gimana mau masih hidup di bumi ya. Kamu juga perlu uang, perlu pekerjaan, perlu punya tabungan, perlu punya investasi kayak gitu ya. Tapi kalau kamu hanya menumpuk uang aja, menumpuk harta kekayaan tanpa mengolah
spiritual juga itu juga akan menjadikan timpang ya. Nanti kehidupan kamu akan lama kelamaan pun kalau stres lama kelamaan akan terasa hampa gitu ya. Jadi keseimbangan itu perlu untuk Six of Pentacles. Rest. Oke. Rest di sini atau istirahat ya. Ini bukan tentang istirahat saja sebagai misalnya tidur, enggak ya. Tetapi ini seperti recovery. Oke, beberapa di antara kalian mungkin ini kan ada posisi berada di kursi roda, bukan berarti kalian lumpuh ya. Tapi mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kalian yang lagi paralyzed gitu ya. Ada beberapa hal dalam kehidupan kalian yang stuck, yang tidak berjalan sesuai dengan yang kalian inginkan atau malah mandek gitu ya. Misalnya kalian ingin mengerjakan suatu proyek, kenapa ya proyeknya nggak jalan-jalan, atau mau mengerjakan suatu pekerjaan, kenapa pekerjaannya kok kayaknya lambat atau malah nggak berhasil, mandek gitu ya, mandek. Mungkin ini memang saatnya kamu untuk berhenti sejenak ya, berhenti sejenak. Dan di sini bisa saja bukan hanya tidur ya semata, yang artinya tidur itu juga ada proses penyembuhan ya, proses recovery ya, kesembuhan. Mungkin beberapa di antara kalian sakit, dalam proses mencapai tujuan hidupmu itu mengalami sakit, mungkin memang perlu recovery, perlu penyembuhan, perlu di sini bisa saja meditasi ya, untuk mengumpulkan stamina lagi, untuk supaya pikiranmu menjadi lebih jernih ya, supaya kamu bisa lebih wise sebenarnya. Karena di sini juga mengisyaratkan adanya kebijaksanaan dalam menyeimbangkan materi yang keluar masuk, itu uang yang keluar masuk, atau kemampuan untuk menguasai materi ya, atau menguasai hal-hal yang sifatnya materi ya. Menguasai di sini artinya adalah menjaga keseimbangannya ya, tidak menghambur-hamburkannya, tetapi mungkin kamu menabung, berinvestasi seperti itu ya. Jadi mungkin ini perlu ya buat beberapa kamu di antara kamu yang saat ini memang sakit atau kelelahan, perlu untuk mengambil jeda sejenak, beristirahat supaya lebih fresh ya, lebih sehat ya, lebih sehat baik badan maupun pikiran, baik tubuh maupun mental. Oke Virgo, ini aja yang bisa aku kasih saat ini. Kalau Virgo suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.